Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Renungan kita hari ini, kita akan baca dalam Daniel pasal 3 ayat 24-29. Namun kita akan baca satu ayat saja yang terdapat di dalam Daniel 3 ayat 20, demikian dituliskannya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian api yang menyala-nyala itu. Sahabat inspirasi, siapa yang tidak kenal dengan peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka diperhadapkan pada dapur api ketika mereka menolak menyembah patung emas. Situasi semakin menegangkan ketika mereka menolak kesempatan terakhir kali yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Dalam amarahnya yang besar itu, Raja memerintahkan agar perapian dibuat 7 kali lebih panas. Kalau kita membayangkan, tidak ada lagi jalan keluar lagi selain kematian. Mereka dicampakkan ke dalam perapian. Namun, di tengah-tengah dapur perapian inilah mujizat Allah terjadi. Berserulah raja bahwa ada 4 orang di dalamnya yang berjalan di tengah-tengah api tanpa terbakar. Mereka tidak terbakar sedikit pun. Lalu raja memerintahkan mereka untuk naik dan memuji Tuhan dengan berkata, "Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian." Dapat kita baca dalam Daniel 3 ayat 17. Sadrak, Mesak, dan Abednego diizinkan Tuhan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala dan bahkan dilepaskan dari tengah-tengah perapian tersebut. Sementara itu kalau kita membaca tentang peristiwa Stefanus, diperhadapkan pada rajaman batu dan dilempari batu sampai mati. Stefanus tanpa mengalami pelepasan dari Tuhan. Namun kematiannya justru menjadi benih yang menghasilkan pertobatan bagi Paulus. Dan kemudian Paulus inilah pula yang diizinkan Tuhan berulang kali masuk pada situasi yang hampir merenggut nyawanya. Namun Tuhan selalu menolong. Dan bahkan Paulus berkata, "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak tinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa." Terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Seringkali kita hanya fokus pada kesaksian hidup Paulus, di mana Tuhan selalu tampil sebagai penolong di tengah situasi apapun. Sehingga kita menjadi bingung ketika kita mengalami panasnya api, persoalan hidup yang makin memburuk, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan terdampar dalam kekecewaan dan bahkan meninggalkan Tuhan ketika kita merasakan sakitnya rajaman batu-batu persoalan yang melukai hati kita, bahkan melukai perasaan kita, dan kemudian berkata, "Di manakah Tuhan? Di manakah Engkau ya Tuhan?" Itulah kemudian kata-kata kita. Maka mari kita beranjak dalam kedewasaan rohani yang lebih dalam lagi seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian dia berkata, "Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan, maka Ia akan melepaskan. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan." Dapat kita baca dalam Daniel 3 ayat 29. Hal ini membicarakan tentang menempatkan konsep kedaulatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dalam mensikapi setiap persoalan yang kita alami. Karena seringkali kita terjebak dalam konsep pikir kita tentang bagaimana seharusnya Tuhan mensikapi persoalan yang ada. Kita kadang-kadang sulit melihat panasnya api yang bertambah 7 kali lipat. Ataupun
hujan batu persoalan yang merajam kehidupan kita menjadi sebuah jalan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi dewasa dan meninggalkan Tuhan, sehingga kita kehilangan kesempatan menikmati mujizat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus mengingatkan diri kita bahwa sekalipun semua yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan, namun tetap Tuhan selalu bersama kita. Mari kita fokus untuk kemuliaan Tuhan, maka kita tidak akan kecewa jika harus menanggung penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali bersyukur kami mengajar kami untuk mengingat bahwa kami harus mampu menghadapi setiap tantangan kami. Karena di balik tantangan itu ya Tuhan, di balik pencobaan itu, di balik masalah itu, Tuhan sedang menyiapkan kekuatan iman. Dahsyatnya mujizat-Mu buat kami semua ya Tuhan. Mampukan setiap kami pendengar inspirasi untuk semakin kuat dalam menghadapi setiap pencobaan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan doa kami dan iman kami kepadamu. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati semua sahabat inspirasi.